Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Berjumpa lagi dengan Bapak pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Ya. Semoga di pagi hari ini, pagi yang cerah ini, anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga anak-anakku sekalian bisa mengikuti pelajaran di pagi hari ini dengan lancar tanpa ada gangguan apapun ya. Sebelum kita melanjutkan ke materi yang akan kita pelajari, biasakan terlebih dahulu ketika kita melakukan aktivitas harus didahului dengan berdoa. Nah, marilah kita mulai pelajaran kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku sekalian, di pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang hukum bacaan mad. Namun sebelum kita mempelajarinya, ya Bapak ingatkan kembali, kemarin kita sudah mempelajari tentang surat Ad-Duha atau waktu duha ya. Dimana dalam surat tersebut dijelaskan bahwasanya kita harus membaca surat dengan benar ya. Kemudian di situ juga dijelaskan tentang kehidupan dunia itu bersifat sementara, sedangkan yang kekal adalah akhirat. Serta surat tersebut juga diturunkan sebagai penghibur bagi Nabi Muhammad yang pada waktu itu dalam kegelisahan. Langsung saja ya kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang hukum bacaan mad. Nah, pada kesempatan kali ini ya, kita akan mempelajari 2 terlebih dahulu dari 4 materi ya. Di sini hukum bacaan mad itu dalam materi sekarang kita harusnya mempelajari yang pertama membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid, yang kedua membiasakan membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid, kemudian mad tobi'i dan mad far'i. Namun pada kesempatan kali ini ya Bapak akan membahas terlebih dahulu tentang membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid dan ya membiasakan membaca Al-Quran. Oke. Pengertian ilmu tajwid. Ada yang sudah tahu apa itu arti dari ilmu tajwid? Sebelumnya atau waktu di kelas 5 itu Bapak pernah menyinggung tentang ilmu tajwid ya. Mudah-mudahan kalian masih ingat, tapi untuk mengingat kembali kita ulang di pertemuan kali ini. Ilmu tajwid. Nah, tajwid secara bahasa artinya tahsin atau memperbaiki. Sedangkan menurut istilah atau arti panjangnya, tajwid artinya mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya dan memberikan hak setiap huruf ya, yaitu sifat yang melekat pada huruf tersebut seperti qalqalah, hams dan lainnya ya. Dan mustahak. Mustahak ini sifat huruf yang terjadi karena sebab-sebab tertentu seperti bacaan idhar, idhom dan lain-lain. Sehingga dapat diartikan ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Itu ilmu tajwid. Selanjutnya yaitu tujuan mempelajari ilmu tajwid. Apa sih tujuannya? Kenapa kita dianjurkan atau selalu diingatkan untuk mempelajari ilmu tajwid? Tujuannya yaitu agar kita dapat membaca ayat-ayat Al-Quran secara fasih atau betul ya, sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, serta dapat memelihara lisan kita dari kesalahan-kesalahan
dalam membaca Al-Quran, sehingga tidak merubah bacaan dan arti yang sebenarnya. Itu tujuan dari mempelajari ilmu tajwid. Karena apa? Kalau kita membaca Al-Quran tanpa adanya pedoman atau panutan sebagai yang koreksian atau sebagai pembenar dalam bacaan tersebut, yang ada nanti kita bisa salah membaca Al-Quran. Ketika kita salah membaca, otomatis arti dari ayat tersebut pun salah. Sehingga ketika kita salah, yang ada nantinya Al-Quran bukan memberikan syafaat, melainkan akan melaknat kita. Tahu melaknat? Melaknat itu akan memberikan dosa kepada kita, ya. Bukan menolong kita. Kalau syafaat itu menolong, tapi kalau melaknat itu memberikan dosa. Bahaya, ya. Maka kita harus benar-benar betul tata cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Untuk mengetahui tata caranya, kita harus mempelajari ilmu tajwid. Oke, selanjutnya yaitu tentang hukum mempelajari ilmu tajwid. Hukum mempelajari ilmu tajwid itu fardu kifayah, ya. Jadi hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya belajar ilmu tajwid secara mendalam dapat diwakili oleh beberapa orang saja. Ya. Jadi misalkan dalam sekampung ada 2 atau 5 orang yang mempelajari, itu nggak masalah. Ya, karena fardu kifayah, yang lain tinggal mengikuti. Sedangkan untuk menerapkannya, ya, menerapkan ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran, hukumnya adalah fardu ain, wajib bagi semua orang. Jadi menerapkan dalam bacaan Al-Quran, ya, hukumnya adalah fardu ain, wajib, baik itu anak laki-laki, perempuan, dewasa, tua, muda, itu wajib menggunakan ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran. Biar apa? Biar tidak ada kesalahan dalam membaca Al-Quran. Nah, yang selanjutnya kita dianjurkan untuk membiasakan membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan makhrajnya, ya, sesuai dengan tata cara yang ada dalam ilmu tajwid. Ketika membaca ayat suci Al-Quran, ya, harus memperhatikan panjang pendeknya suatu bacaan, dan harus juga menyesuaikan dengan kaidah ilmu tajwid, ya, baik itu panjang pendeknya, makhrajnya, ataupun yang lainnya, agar nantinya, ya, ketika kita baca tidak ada kesalahan dalam membaca ayat suci Al-Quran. Contohnya begini nih, ketika kita membaca huruf jim, huruf za, itu harus sesuai dengan makhrajnya, ya. Jangan huruf za dibaca jim, itu nggak boleh, atau dibaca ja, itu nggak boleh, karena ja itu adalah huruf jim, sedangkan za itu dibacanya za, ya. Atau coba kita baca a, ba, ta, tha, ya, tha, itu tidak boleh dibaca sa ataupun sya, karena fa itu sin kecil, tipis, ya. Jangan disamakan. Kalau disamakan nanti artinya akan beda. Jadi harus sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, ya, agar kita selamat dari kesalahan ataupun dari dosa yang akan ditimbulkan dari bacaan kita, ya. Tujuannya tadi biar kita bisa selamat ketika nanti di akhirat Al-Quran bisa memberikan syafaat kepada kita. Contohnya begini, wabasa wa tawalla, ya. Dari contoh ini, huruf lam yang Bapak warnain warna kuning, ini adalah bacaan panjang. Kenapa di latinnya A-nya ada 4?
atau banyak ya, karena ini bacaan panjangnya bukan mad tobi'i ya, melainkan mad jaiz munfasil ya. Kenapa mad jaiz munfasil ya? Karena bacaan mad bertemu dengan huruf alif di lain kalimat. Untuk jelasnya nanti di pertemuan berikutnya. Contoh yang kedua, anja'ahul a'ma. Nah, yang ditandain kuning lagi itu mad wajib muttasil, panjang ya. Panjangnya itu 2 alif atau 4 harokat. Sedangkan a'ma ya, ma-nya ini dibaca panjangnya 1 alif, yang artinya panjangnya itu 2 harokat. Kok beda ya? Yang satu panjangnya 4 harokat, yang satu 2 harokat. Jelas beda, karena ja'a itu masuknya mad wajib mutasil, panjangnya 2 alif atau 4 rakaat. Sedangkan mim di sini itu adalah mad tobi'i, yang panjangnya hanya 2 rakaat atau 1 alif ya. Nah, di sini sudah Bapak tandain warna kuning itu dibacanya 2 alif, panjangnya 2 sampai 4 harokat ya. 2 sampai 4 harokat untuk yang warna kuning. Sedangkan huruf yang berwarna hijau dibacanya 1 alif atau 2 harokat. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini ya. Untuk nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang mad tobi'i dan mad far'i. Nah, dari penjelasan kali ini ya, mudah-mudahan apa yang Bapak jelaskan dan Bapak terangkan di kesempatan kali ini bisa dipahami dan dimengerti oleh anak-anakku sekalian, sehingga bisa diamalkan di kehidupan sehari-hari dan bisa bermanfaat buat yang lainnya, khususnya buat diri kalian anak-anakku ya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk kali ini ya. Apabila ada yang masih bingung dan mau ditanyakan, silakan boleh komen di form ataupun kolom yang sudah disediakan ya. Nanti akan Bapak tanggapi atau Bapak jawab pertanyaan dari kalian. Demikian yang dapat Bapak sampaikan ya. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Bapak cukupkan sampai di sini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.